Kita ke informasi lainnya pemirsa, menjamurnya penawaran pinjaman online baik legal maupun ilegal menggoda banyak orang untuk menggunakannya sebagai solusi masalah keuangan. Kemudahan persyaratan hingga proses pencairan yang didapat di awal menjadi petaka saat nasabah telat membayar. Tak sedikit yang frustasi karena terus diteror, ada pula yang akhirnya memilih melakukan tindak pidana demi melunasi utang. Pinjaman online kini menjadi salah satu jalan pintas bagi sebagian orang untuk mendapatkan uang dengan cepat dan tanpa syarat yang berat. Tak seperti layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi simpan pinjam, berbagai perusahaan fintech di tanah air menawarkan produk pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah, cepat, dan tanpa proses yang berbelit-belit. Namun ternyata pinjaman online bak dua sisi mata uang. Di sisi pertama menguntungkan karena dana cair tanpa proses rumit. Namun di sisi lain bagi mereka yang terlambat membayar ada konsekuensi menanti. Tak hanya bunga pinjaman yang meningkat tinggi, namun juga teror dari debt collector setiap hari menghampiri. Tak sedikit mereka yang terjerat utang pinjol lalu gelap mata dan melakukan tindak pidana. Ada juga yang frustasi dan merasa malu lalu memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup. Deputi Komisioner Pelindungan Konsumen OJK, Sarjito mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pencegahan dan penindakan secara tegas terhadap perusahaan pinjaman online ilegal. Otoritas Jasa Keuangan OJK akan mengundang Kominfo untuk memberantas iklan pinjol ilegal di platform media digital di Indonesia. Nah, yang begini, approach yang seperti ini kita akan terus lakukan, namun dengan lahirnya Undang-Undang P2SK akan lebih keras kita. Jadi, di samping pencegahan kita sudah lakukan, kita undang Meta dan juga dengan Kominfo sebagai bagian dari koordinasi antara kementerian lembaga dan juga sebagai bagian dari Satgas Pemberantasan Entitas Ilegal ini, kita akan pastikan bahwa baik Google, Meta harus accountable supaya tidak banyak pelaku-pelaku yang ilegal ini pasang iklan di tempat mereka. Dengan lahirnya Undang-Undang P2SK, kita tentu akan lebih keras ke pinjol yang legal maupun yang ilegal. Yang ilegal, kita akan pastikan bahwa apabila mereka beroperasi di wilayah Republik Indonesia dan ditawarkan kepada warga negara Indonesia yang sangat meresahkan ini, kita akan minta bahwa penegak hukum melakukan tindakan yang lebih represif, termasuk di dalamnya nanti ketentuan yang berkaitan dengan pencucian uang. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Khalil Nafis mengimbau masyarakat agar meninggalkan pinjaman online atau pinjol yang mencekik dengan bunga yang tinggi. Tetapi jika seseorang terdesak melakukan peminjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak, maka Khalil Nafis menganjurkan agar melakukan peminjaman online yang syariah. Dengan memilih pinjaman syariah, seseorang akan lebih aman karena memiliki landasan yang jelas. Memang pinjol menjadi konotasinya buruk karena ulah rentenir atau pinjaman-pinjaman yang itu mencekik ribawi kepada masyarakat. Padahal pinjaman online itu semestinya adalah mempermudah karena orang tidak harus berjumpa kemudian transaksi dengan secara online. Oleh karena itu ada yang pinjaman online syariah, ada pinjaman online yang itu tidak sesuai dengan syariah bahkan merugikan yang lain. Oleh karena itu tinggalkan pinjaman online yang rentenir yang menyekik masyarakat dengan bunga-bunga yang besar sehingga pinjaman tak pernah berakhir dan terus bertambah. Pinjaman online ilegal tak hanya meninggalkan trauma yang mendalam,
Teror-teror yang dilayangkan oleh penagih utang menjadikan korban putus asa hingga nekat mengakhiri hidup karena utang yang terus menumpuk. Tim TV One mengabarkan.